Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmu shalihat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahji wastanna bisunnatihi ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitab Allah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Kaum muslimin dan muslimat, al-hadirin wal hadirat, al-musyahidin wal musyahidat, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Pagi ini kembali Allah mudahkan langkah kita untuk menuju rumahnya, memenuhi panggilan Allah, melaksanakan ibadah fardu subuh. Kemudian kita lanjutkan sejenak duduk dalam majelis ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala kebaikan dan ketaatan kita, menjadikan doa-doa kita mustajab, zikir-zikir kita tertulis dalam catatan kebaikan kita di sisinya. Salawat dan salam untuk Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salat ini juga tersambung kepada keluarga dan keturunannya, anak dan cucu beliau, dan kepada seluruh para sahabat yang telah berjuang bersamanya, mengorbankan harta dan jiwa mereka, membela Allah dan Rasulnya, dan kepada siapapun dari umat ini, dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang setia di atas sunnahnya sampai hari kiamat kelak. Dan tak lupa kita berdoa kepada Allah untuk orang-orang yang telah berjasa dalam hidup ini, orang tua kita, ibu bapa kita yang telah mendidik kita dan membesarkan kita, yang telah memberikan pengorbanan untuk kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala terima segala kebaikan mereka dan Allah ampuni segala dosa dan khilaf salah mereka. Kepada para guru, para masyayikh, para ustadz kita yang telah mengajarkan ilmu, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan, berikan keberkahan pada diri dan keluarga, harta dan kehidupan mereka. Pagi ini kita masih dalam pembahasan bab yang ke-26, yaitu bab yang menjelaskan peringatan keras bagi orang-orang yang melakukan sebuah aktivitas yang disebut dengan perdukunan atau yang sejenisnya. Sudah kita ambil 3 dalil dari hadis Nabi SAW. Pagi ini kita akan sempurnakan pembahasan kita dengan membawakan satu asar dari Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, yang mana dinukilkan oleh Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab di dalam kitab Tauhid ini, halaman 219. Wa qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas, fi qaumin yaktubuna abajad. Ini Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ya, beliau berkata tentang kaum yang menulis abajad. Jadi huruf-huruf yang dipisah-pisah, ya, huruf yang dipisah-pisah, alif satu huruf, ba, kemudian begitu seterusnya. Dan ini adalah sebuah rumus yang dengan rumusan alif itu ada makna sendiri, ba itu ada makna sendiri, dan seterusnya. Wa yaqta'una al-huruf, atau disebut juga oleh para ulama dengan
huruful jumal, ya, huruf al-jumal. Wa yanzuruna fin nujum. Begitu juga Ibnu Abbas radhiyallahu taala an, ya, wa yanzuruna, ya, mengatakan wa yanzuruna fin nujum. Mereka juga melihat kepada perbintangan yang menentukan kebaikan dan keburukan. Nah, aktivitas seperti ini ikhwafillah, ada orang yang sibuk dengan huruf-huruf, makna-makna. Ini disebutkan kalau begini hurufnya, misalnya antara nama ini dengan nama ini beradu, ya, dalam misalnya katakan Yanto dengan Yanti, misalnya begitu. Nah, ini nanti dihitung huruf ini berapa dalam kalimat nama si fulan, dan begitu juga dengan nama si fulan. Nah, kalau dalam ilmu dia dan aktivitas apa yang mereka lakukan, maka kemudian ternyata ini tidak baik mereka untuk menikah. Nah, aktivitas seperti ini, perbuatan yang seperti ini, bagian daripada aktivitas perdukunan yang tidak boleh kita percaya dan tidak boleh kita datang. Saya ingin buka usaha. Di mana usahanya? Di Jalan Subrantas. Apa nama usahanya? Ini, kan? Dan kemudian nanti dihitung, gitu ya. Namanya siapa? Nama si fulan, tempat tanggal lahir dan di mana disebutkan. Nah, dengan angka-angka itu dihitung nanti berapa jumlah huruf ini, huruf itu. Ya, ternyata ini tidak cocok. Aktivitas seperti ini, kalau ada orang yang melakukan ini, dilarang karena bagian dari aktivitas perdukunan yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitabnya ini. Beliau mengatakan kepada orang yang melakukan ini, ma'ara man fa'ala dzalika lahu 'indallahi min khalaq. Ya, ma'ara man fa'ala dzalika lahu 'indallahi min khalaq. Bahwa aku tidak melihat bahwa orang yang melakukan perbuatan itu atau perbuatan yang aktivitas tadi itu, bahwa baginya bagian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu taala mengatakan orang seperti ini enggak ada bagian sedikit pun di sisi Allah Azza wa Jalla. Enggak ada gunanya. Tidak ada manfaatnya dan tidak akan mendapatkan apapun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini seorang sahabat yang digelar dengan turjumanil Quran, ya, seorang sahabat yang digelar dengan turjumanil Quran, ya, sangat faqih dan sangat paham dengan apa yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia menyimpulkan bahwa orang yang melakukan aktivitas seperti itu tidak ada bagiannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kan masih asik orang hari ini dengan main angka, dengan main huruf-huruf, ya, menyibukkan diri mereka, kemudian pada akhirnya disimpulkan. Nah, aktivitas ini sekali lagi aktivitas bagian daripada aktivitas perdukunan yang tidak boleh kita lakukan dan tidak boleh kita datang bertanya, apalagi kita membenarkan. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Nah, Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan beberapa ma'ani dari asar yang disampaikan oleh Ibnu Abbas. Yaktubuna abajad ay yaqta'una huruf. Mereka pisah-pisahkan huruf-huruf itu. Abjad, hawaz, ya, dan seterusnya. Ini sebanyak itu istilah-istilahnya. Allati tusamma huruful jumal. Disebut dengan huruf jumlah, ya. Wa yata'allamunaha li'iddi'a'i ilmil ghaib. Mereka membuat aktivitas seperti itu, huruf ini dan itu mereka pisah, adalah untuk apa? Untuk mengklaim bahwa mereka mengetahui perkara yang gaib. Kemarin sudah kita sampaikan, tidak ada orang yang bisa mengetahui perkara gaib, ya, tidak ada. Manusia biasa nggak ada yang tahu. Kok dukun tahu, Ustaz? Iya, dukun mereka-reka. Informannya siapa? Jin. Informannya jin. Jin itu berusaha untuk mencuri-curi berita langit. Akhirnya disampaikan kepada syarikatnya, kepada orang yang bekerja sama dengannya. Lalu kemudian ketika orang datang disebutkan. Makanya kita sampaikan kemarin, ada orang yang tahu baru saja dia parkir motornya, sudah tahu niat tujuannya datang untuk apa.
Siapa yang tahu niat orang? Kalau bukan karena ada yang membisikkan dan itu sudah disampaikan sebelumnya. Maka perbuatan ini mereka belajar, mereka mengetahui untuk mengetahui perkara, mengklaim mengetahui ilmu gaib. Wa yanzuruna fin nujum, artinya apa? Ay wa ya'taqidun, mereka meyakini anna laha ta'thiran, mereka meyakini itu ada pengaruh. Lihat perbintangan, ilmu perbintangan istilahnya, ilmu perbintangan, lihat bintang, mereka meyakini itu ada pengaruh. Ya, fayabnuna umurahum ala za'min fasid. Mereka membangun apa yang mereka lakukan itu, ya, apa yang mereka perbuat di atas sebuah anggapan yang salah. Ya. Kalau ingin sesuatu yang bisa ikhtiar apa yang kita lakukan, apabila kita sudah berazam tawakal kepada Allah, dan untuk memantapkan pilihan kita istikharah. Itu yang diajarkan oleh Nabi kita SAW. Antara usaha ini atau usaha itu misalnya, ya, antara kita buka bengkel atau kita dagang harian misalnya. Nah, kecenderungan kita kemana? Ikhtiar, ya. Kemudian lihat di sini misalnya tidak ada dagang ini, kita lakukan. Ya sudah, bismillah, istikharah, minta kepada Allah, saya pilih ini, dan kemudian ya kita minta Allah berikan kemudahan dalam usaha kita, kemantapan. Nah ini, maka tidak seperti mereka bertanya kepada ya orang-orang yang mengaku-ngaku mengetahui perkara gaib, yang disebut dengan orang tukang ramal atau orang yang disebut pura-pura pintar. Kalau kita bertanya kepadanya, ini sebuah kesalahan besar dalam agama kita. Ya, wa yabnuna umurahum ala za'min fasidin wa i'tiqadin batil fin nujum. Membangun urusan mereka itu di atas sebuah keyakinan yang batil, keyakinan yang salah. Tidak boleh kita melakukan itu. Jangan. Dan masih banyak di antara masyarakat kita yang masih melakukan hal yang seperti ini, menunjukkan betapa akidahnya masih dangkal, ya, tidak faham. Wal hisab, dan ilmu perhitungan, sama, menghitung-hitung huruf ini berapa, huruf itu berapa, nanti dikalikan sekian, ya, namanya, kemudian tanggal lahirnya, bulan lahirnya, tahun lahir, dihitung-hitung. Ya, ini maksudnya dihisab, dihitung itu, sehingga kalau sekian jumlahnya ini tidak cocok, kalau sekian baru bagus, dan seterusnya. Ini ilmu yang repot, ini ilmu yang tidak ada guna dan barokah dalam kehidupan kita. Alladzi yadhunnuna annahum yudrikuna bihi ilmal ghaib. Ya, sekali lagi mereka beranggapan bahwa mereka dengan hal seperti itu mengetahui perkara ghaib. Naam, ma'ara artinya apa? Bi fathil hamzah bermakna la a'lam, aku tidak tahu, ya. La a'lamu, ya. Wa bi dhammiha bermakna la adhunnu atau la a'lamu, ya. Atau wa bi dhammiha bermakna la adhunnu, saya tidak mengetahui dan tidak menyangka, meyakini, ya. Min khalaqin ay min nasibin. Al khalaq artinya nasib, bagian. Bahwa orang yang melakukan perbuatan itu, sekali lagi, tidak ada bagiannya di sisi Allah, kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'alaan. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan makna al-ijmali lil athar. Apa makna global dari athar yang sedang kita baca? Yaqul Ibnu Abbasin, berkata Ibnu Abbas, la a'lamu, aku tidak mengetahui, wala adhunnu, aku juga tidak menyangka, anna ma yaktub, siapa orang yang menulis, ya, huruf abajad, ya, huruf tadi, wa yanzur fin nujum, lalu kemudian dilihat ilmu perbintangan, wa yabni ala dzalikal hukum, kemudian dia menyimpulkan hukum, ya, dengan apa yang aktivitas tadi, alal mustaqbal, untuk perkara yang masa depan, menentukan perkara yang akan datang. Ma'ara liman fa'ala dzalika nasibah, aku tidak melihat mereka orang melakukan ini ada bagian di sisi Allah. Ruginya bukan main ini. Orang yang melakukan aktivitas ini adalah orang-orang yang muflis, ya. Mereka kira bagiannya banyak di sisi Allah, tapi nol. Tidak mendapatkan apa-apa. Tidak membawa kebaikan sedikit pun.
Tidak ada pahala yang Allah sediakan. Lianna dzalika yadkhul fi hukmil arrafin. Ya, karena aktivitas itu masuk kepada hukum orang yang tukang ramal. Tukang ramal kita sudah tahu kemarin hukumnya. Sangat banyak ya ancaman dari Nabi SAW. Kalau dukun tidak diterima salat 40 hari ya. Kemudian mereka orang-orang yang tukang ramal ini ya mereka ini adalah orang-orang yang termasuk kalau dia percaya kufur terhadap apa yang diturunkan kepada ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ancaman bukan main ini. Ikhwafillah, maka ini perlu kita mempelajari ya, meyakini agama kita dengan benar dan mengetahuinya berdasarkan dalil sehingga kita tidak bermudah-mudah beraktivitas. Hari ini orang pengen instan mudah saja jalan, ya kan? Ingin kaya dengan cara mudah, ingin betapa dulu. Ya, ingin kaya lakukan ritual ini dan itu. La ilaha illallah. Kita pengen rezeki, pengen kaya, tapi kemudian kita melanggar aturan zat yang punya rezeki itu dan zat yang akan memberi rezeki. Ini tidak masuk akal perbuatan seperti ini. Ya. Ini tidak diterima oleh logika kita. Karena orang yang sejatinya minta mencari rezeki, tentu dia bagaimana supaya zat yang memberi rezeki itu ridha kepadanya. Nah, ikhwafillah, kenapa tidak ada bagian? Karena aktivitas mereka masuk dalam aktivitas tukang ramal, al-mudda'ina li ilmil ghaib, yang mengklaim bahwa mereka mengetahui perkara gaib. Munasabatul atharil bab, ketersesuaian athar ini dengan bab. Annahu yadullu, ya, athar ini menunjukkan ala anna kitabata abjad wa ta'allumuha liman yadda'i biha ma'rifata ilmil ghaib wan nadhar fi nujum ala i'tiqadin anna laha ta'siran. Nah, meyakini bahwa di dalam menulis huruf-huruf abjad tadi yang dipisah-pisah dan mempelajarinya, ya, bagi orang yang mengklaim bahwa mereka mengetahui perkara gaib dan melihat kepada perbintangan, diyakini bahwa hal itu akan memberikan pengaruh. Ini sebetulnya sugesti saja kalau bahasa kitanya. Meyakini itu, diyakini, ya, kemudian terbangunlah mindsetnya dan akhirnya mendekati apa yang ia inginkan. Kullu dzalika yadkhul fil arrafa. Semua aktivitas itu masuk dalam kategori tukang ramal. Wa man fa'alahu, siapapun yang mengerjakannya, faqad adha'a nasibahu minallah, maka sungguh dia telah menghilangkan bagiannya di sisi Allah. Kita ingin dapatkan kebaikan insyaallah, iya. Kita ingin pahala, iya. Kita ingin mendapatkan balasan, iya. Kita ingin mencari ridha Allah, iya. Tapi orang yang seperti ini, ikhwafillah, dia sendiri yang menghilangkan bagian itu, pahala itu, ya. Karena dia meyakini ada selain Allah Azza wa Jalla yang memberikan pengaruh. Tak ada, ya. Maka ikhwafillah, hasar ini menunjukkan apa yang penekanannya adalah di mana aktivitas itu dilarang dalam agama kita dan itu menghilangkan bagian kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwafillah, ma istafadu minal athar, apa yang bisa kita ambil pelajaran dari asar yang kita baca ini? Yang pertama, tahrimu ta'allumi abjad. Mengharam hukum mempelajari huruf tentang huruf abjad ala wajhi iddi'ai ilmil ghaib bihi, dengan tujuan bahwa kita mengklaim tahu tentang perkara gaib. Lianna yunafi tauhid, karena aktivitas itu menafikan tauhid yang benar. Sekali lagi, orang yang masih sibuk dengan jumlah huruf dari nama dia disandingkan dengan jumlah huruf dari nama calonnya, ini tidak benar, ya. Ini tidak benar, ya. Ketemu huruf misal jumlah huruf yang sama dengan nama dia dan digabungkan dengan jumlah huruf yang sama dengan calonnya, menunjukkan ini tidak akan mendapatkan, ya, nanti sakinah, mawaddah, warahmah dan seterusnya. Ini perkara begini ini, ya, tidak benar, ya, tinggalkan sudah. Termasuk kalau misalnya namanya ini
nikah di bulan ini tidak cocok. Ini tidak juga, enggak ada cerita begini ini. Al-ayyam was-syuhur was-sana kullu lillah azza wajalla. Hari, bulan, tahun adalah semuanya adalah kebaikan insyaallah dan milik Allah azza wajalla, semua yang Allah ciptakan. Ya kan? Masih ini kalau ada sebagian kita apa? Tidak boleh mengikat perjanjian antara dua khutbah. Ya? Pernah dengar enggak itu? Antara khutbah Idul Fitri dengan khutbah Idul Adha. Ini artinya ini dilarang, ini enggak boleh. Ya. Kayak ini saja ya, menentukan hal-hal yang baik atau tidak baik dengan ukuran perasaan. Ini benar. Silakan saja. Mau menikah setelah Idul Fitri, Idul Syawal atau menjelang Idul Adha, enggak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Amma ta'allumuha litahajji wa hisabil jumal fala ba'sa bihi. Adapun orang belajar huruf abjad untuk at-tahajji ya, atau menghitung hisab al-jumal, itu tidak mengapa. Artinya belajar huruf itu pada dasarnya boleh, tapi kalau huruf-huruf itu dipotong dan dipisah-pisah dengan jumlah ini ketemu jumlah itu, kemudian dimaknai dengan ini tidak dibenarkan ya. Ini tidak dibenarkan. Yang kedua, tahrimut tanjim. Dilarang kita belajar ilmu tentang perbintangan, li'annahu wasilatun ila syirki billahi ta'ala. Karena itu adalah sarana menuju kepada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah bahas kepada at-tanjim kepada dua, at-ta'thiri wa at-taysiri ya. At-ta'thiri itu yang dilarang ya. Adapun ilmu perbintangan untuk mengetahui waktu, jumlah dan kemudian itu dibolehkan ya. Adapun yang ketiga, adamul ikhtirari ya, tidak boleh kita terpedaya, enggak boleh. Dengan apa? Bima yu'tahu ahlul batil min ma'arifihim wa ulumihim, dengan apa yang ditunjukkan, dibawakan oleh mereka ahlul batil ya, ahlul batil, dari apa yang mereka bawakan kepada kita. Enggak boleh kita terpedaya ya. Tidak boleh terpedaya dengan aktivitas mereka, kemudian apa yang mereka tunjukkan, sampaikan, enggak boleh. Makanya tidak boleh kita duduk dengan mereka ya, karena itu berpengaruh kepada keyakinan kita. Jiwa kita lemah, syubhat menyambar-nyambar banyak ya, akhirnya kita terperosok, jatuh di dalam sebuah kesalahan yang sangat fatal di dalam Islam. Jikalau sudah meyakini bahwa sesuatu itu adalah amrun muqaddar, semua adalah dalam takdir Allah Azza wa Jal, ya sudah, hati kita lapang, hati kita nyaman. Tidak ada kita merasa bahwa ini mungkin usaha hidup saya begini-gini saya karena mungkin kena tidak cocok ini antara nama dengan nama dia ya. Atau tidak punya anak karena nama saya bermasalah dengan jumlah ya, bertemu dengan jumlah nama istrinya. Ini enggak benar juga. Ini enggak benar juga begitu. Makanya di dalam Islam ketika berbicara tentang takdir misalnya, ahwa sa'idun syaqiyun, huwa ghaniyun atau faqirun, maka kita Ahlussunnah dianjurkan untuk meyakini, untuk menjadi kaya ikhtiar, mendapatkan uang, lakukan sebab-sebab yang bisa untuk bisa mendatangkannya. Kenapa Anda harus berpikir negatif? Kan begini kata orang, kalau di sananya saya sudah tertulis fakir, untuk apa saya usaha? Kan begitu. Sebagian orang meyakini begitu. Kalau sudah ditakdirkan begini, kenapa? Apa gunanya saya usaha, Ustaz? Kenapa Anda tidak balik gitu? Cara berfikirnya ya, dengan berharap kepada Allah, ya saya ditakdirkan Allah menjadi orang kaya dan kemudian ikhtiar, lakukan usaha. Sebab-sebab yang bisa mendatangkan itu semua. Maka ikhwafillah, ini kita tidak boleh terpedaya dengan penampilan, gaya dan apa yang didatangkan oleh para dukun, para tukang ramal dan para ahli nujum ya. Tidak boleh kita terpedaya dengan apa yang mereka tunjukkan. Kenapa? Lianna dzalika min babil istidraj lahum. Bisa jadi itu adalah babul istidraj bagi mereka. Maka tidak menyangka itu adalah cara Allah untuk
menarik nikmat-nikmatnya, nanti di hari kiamat tidak ada bagian baginya, ya kan? Maka ikhwafillah, ya sekali lagi kita Masya Allah kita bisa ya berada di atas agama yang mulia, di atas sunnah Nabi, itu nikmat sekali. Terkadang ada orang ritualnya Masya Allah ya, ritualnya begini-begini, bahkan sangat menyalahi dalam syariat, tapi kok hidupnya lebih lapang dari kita gitu. Jangan kita terbedaya ya, jangan kita terbedaya dengan apapun dilakukan oleh dia. Sampai kapanlah kita bisa menikmati yang kita kumpulkan, ya Zat ya? Sampai kapan? Kata Nabi SAW, orang puas kalau sudah tanah mengisi mulutnya. Di situ orang sudah, ya kan? Di situ orang baru tahu semua apa yang dikejar selama ini ditinggalkan. Semua apa yang dikumpulkan ternyata dibagi orang. Ya subhanallah. Maka ketika Ali bin Abi Thalib, saya teringat dengan ucapan beliau di saat beliau melewati kuburan ya, melantai kuburan, lalu kemudian dia berhenti dan mengingatkan dirinya, ya, maka dia bertanya kepada ahlul kubur, ya mal khabar indakum, apa berita yang bisa kalian sampaikan? Sejenak dia berhenti dan berkata kepada mereka, apa berita yang bisa kalian sampaikan kepada kami? Ya. Maka tentu tidak ada jawaban, dan dia mengatakan wal khabaru indana, adapun berita yang bisa kami sampaikan kepada kalian, apa kata Ali bin Abi Thalib? Fa inna nisa'akum qad zuwijat, istri-istri kalian yang kalian tinggalkan telah dinikahi orang. Wa buyutakum qad sukkinat, rumah-rumah kalian pun yang mewah, besar, megah itu telah dihuni orang. Ya, wa amwalukum qad qussimat, dan harta-harta kalian telah dibagi orang. Wallahi kata beliau, andaikan mereka mampu berbicara, pasti akan mereka katakan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Ya, berbekallah kalian, maka sungguh sebaik-baik bekal kalian adalah takwa. Ikhwafillah, sesungguhnya ya apa yang didapati dengan cara yang batil itu tidak akan membawakan kepada kebahagiaan, ya, tidak akan bisa membawakan kepada kebahagiaan yang hakiki. Kebahagiaan yang hakiki seperti yang dikatakan oleh Syekhul Islam, di mana kebahagiaan itu adalah kita merasakan ya ketenangan dalam hati kita di saat kita ya melakukan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di saat beliau diusir, ingin dibunuh, ingin dipenjara, enggak bisa, silakan kata dia. Mau kalian penjara saya, dalam penjara saya menulis, di dalam penjara saya belajar, di dalam penjara saya ya beragama. Kalau ingin bunuh, ya kalau kalian bunuh saya bunuh, karena matinya saya adalah syahid di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalian usir saya di negeri ini, maka usiran itu merupakan rihlah saya. Jadi pusing mereka ya untuk mendatangkan gimana cara menghukum beliau ini. Karena orang beriman itu hatinya sangat lapang. Karena dia yakin kullu syai' amrun muqaddar. Ya, segala sesuatu adalah sesuatu yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari athar yang kita baca ini, ikhwafillah, sekali lagi, bahwa aktivitas menyibukkan diri dengan huruf-huruf, dengan angka-angka, dengan menghitung-hitung, memisah-misahkan huruf dari jumlah nama, bulan, tahun lahir, itu aktivitas yang sia-sia dan tidak ada manfaatnya. Tinggalkan, ya, tinggalkan. Dan sampai hari ini ingin mencari bakat anak. Ada tuh orang bertanya, mencari bakat anak saya apa nih? Hitung dari nama hurufnya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini perkara yang batil, yang tidak boleh kita lakukan dalam agama kita ini. Wallahu ta'ala alam bissawab. Demikian pembahasan kita pagi ini. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada pembahasan bab yang ke-27 tentang an-nusrah, ya, insyaallah. Karena bab 25, 26 ini dan bab yang berikutnya itu adalah bagian contoh-contoh yang termasuk kepada al-amal asy-syaitaniyah. Ya, 25 kemarin tentang sihir, bab 26 tentang perdukunan, dan insyaallah bab yang ke-27 adalah tentang an-nusrah. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan
sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara api.